Ada yang bilang, Pembelajaran daring ini nggak efektif, boros kuota, kasihan yang tidak mampu. nah sejujurnya justru kita itu harus lebih kasihan dengan orang-orang yang masih nggak sampai pemahamannya soal kenapa kita harus memindahkan sekolah anak-anak di rumah. Nah, soal kuota, pembelajaran tidak efektif, merepotkan, itu semua memang bagian dari apa yang harus kita hadapi bersama. Jangankan pembelajaran daring, situasi normal pun kita bisa melis daftar problem kok. Jadilah problem solver, jangan pernah berhenti jadi problem talker. Nah, ada banyak alternatif yang bisa ditempuh agar anak-anak tetap bisa belajar. Tidak harus daring. Nah, di sekolah kami gitu ya, alhamdulillah ada jadwal anak-anak untuk belajar tiap hari teratur dengan pembelian materi melalui berbagai video pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai mata pelajaran yang dibuat dengan berbagai aplikasi video maker. Nah, kemudian interaksi melalui berbagai platform seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp. Nah, pemberian tugas pun dimonitoring melalui Google Forms. Namun, jika fasilitas tidak memadai, tentu ada 1000 jalan menuju Roma. Misalnya seperti guru mau datang door to door di beberapa daerah, atau mungkin orang tua yang mau menjemput materi dan tugas ke sekolah. Nah, anak-anak bisa saja gantian datang ke sekolah dengan waktu terbatas untuk pemberian materi, lalu mengerjakan tugas di rumah, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Intinya, dengan cara apapun anak-anak tetap bisa belajar. Gini deh, coba sisihkan alokasi budget skincare ibu-ibu atau rokok bapak-bapak menjadi investasi wifi untuk pembelajaran online anak-anak. Untuk kalangan yang benar-benar nggak mampu, bahkan HP pun nggak ada, kemukakan kepada sekolah untuk mendapatkan keringanan agar anak bisa diberikan tugas secara manual, seperti contoh di atas. Saya juga siap memberikan tugas ke rumah atau door to door mengajari siswa di rumah siswa. Nah, gitu seperti itu. Yang penting kita ada keinginan, ada kemauan, itu kuncinya. Terus ada yang bilang, Anak-anak gak betah di rumah, bosan. Anak-anak maunya ketemu sama teman-temannya. anak-anak kita itu ya Bapak Ibu nggak bakalan mati karena nggak ketemu sama teman-temannya. Anak-anak nggak akan pernah bunuh diri karena udah lama nggak ke mall. Dan percayalah, anak-anak juga nggak akan mendadak turun IQ-nya dari normal menjadi idiot karena belajar dilakukan daring. Nah, itu tuh anak-anak kita Pak Bu. Maka buatlah agar dia itu betah berada di dekatmu. Jika anak-anak merasa lebih suka di luar rumah, apa yang salah dengan bonding kita ke anak? Lakukan sounding bahwa kita itu bukan stuck at home, tapi safe at home. Tapi anak-anak jadi kebablasan main HP. Susah memang kalau sejak awal kita nggak pernah menerapkan aturan di rumah. Kita ini orang tua anak, Bu, Pak, bukan pembantunya anak. Kita yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur dirinya sendiri sehingga pasti kebablasan. Anak pun perlu kontrak perjanjian dengan kita. Kapan bisa pakai HP, aplikasi apa saja yang boleh di-download, termasuk mengontrol apa saja yang anak-anak akses dari YouTube, via sidak dan pengecekan historis secara teratur. Anak indisipliner terhadap kontrak, berikan sanksi. Atur, bukan kita yang diatur. Tapi COVID-19 ini dibesar-besarkan. Ini konspirasi. Kita dihantui oleh ketakutan yang entah sampai kapan. Saya rasanya pengen nyubit ginjal orang yang ngomong begini nggak pakai mikir. Nih ya Pak Bu, tanpa dibesar-besar pun pandemi ini memang sudah besar. Sedikit-sedikit nuduh konspirasi, sedikit-sedikit nuduh konspirasi. Jangan-jangan besok kucing tetangga yang mati ditabrak mobil aja ada yang bilang ini konspirasi. Atau coba deh ya datang ke pemakaman khusus pasien COVID di mana sudah ribuan nyawa dimakamkan di sana, agar kita itu melek, agar hati kita tidak dihantui atau dipenuhi oleh rasa skeptis yang melalaikan. Kita bicara faktual saja dari ahlinya. Jangan dari kita yang bukan ahlinya tapi sudah merasa sangat paham situasi. Nih ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia merilis data sudah ada 3064 anak dari usia 0 sampai 17 tahun yang positif COVID-19 dan PDP 5 ribuan anak. Dan
Catat lanjutannya. Jika sekolah dibuka, berarti 60 juta anak akan sekolah ya. Nah, diperlukan 50% anak yang sakit untuk terjadinya herd immunity. Nah, jika kita ambil mortalitas Indonesia sekarang 2% sampai 5%, kemudian ambil tengahnya saja ya, sekitar 3%, berarti ada 30 juta yang akan sakit dan sekitar 1 juta anak yang mati karena herd immunity tanpa vaksin seperti saat ini pastinya ya. Anak siapa? Lalu anak siapa yang akan sakit sebanyak 30 juta jiwa ini? Anak siapa yang siap meninggal 1 juta jiwa ini? Bagi kami, satu anak saja sudah yang meninggal itu sudah merupakan masalah besar ya. Apakah kita tidak merinding jika dokter anak yang tidak mengenal anak-anak kita begitu pedulinya pada anak-anak kita jika anak kita sakit? Lalu, mengapa kita santai dan menganggap Terlalu dibesar-besarkan. apakah harus menunggu kejadian yang terjadi itu terjadi pada diri kita sendiri? Baru kita merasa ini benar-benar bersalah. Baru kita merasa bahwa ini adalah hal yang benar-benar besar. Apa perbedaan antara rasa takut dan waspada? Takut itu tidak harus rasional. Dan waspada adalah hal yang rasional. Dan bersikap waspada itu bagian dari ikhtiar dan itu wajib bagi setiap makhluk Tuhan. Lalu mengapa mal dan tempat wisata sudah dibuka, tapi sekolah tidak? Emangnya virus cuma nyebar di sekolah aja? Bapak Ibu yang saya hormati, mal, pasar, dan tempat wisata bukanlah sebuah tempat yang wajib untuk didatangi oleh anak-anak. Dan dibukanya pun untuk memutar lagi roda perekonomian yang sudah sangat terpuruk. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 menyebutkan bahwa sekolah akan dibuka paling akhir karena penularannya paling tinggi, sedangkan dampak ekonominya paling rendah. Tapi ini pembodohan. Sekolah ditutup adalah sebuah kemunduran dunia pendidikan, tahu nggak? Mau jadi apa wajah pendidikan bangsa? duh ibu-ibu, saya pun peduli pendidikan ya. Kuliah saya juga di pendidikan. Kemudian yang menulis narasi ini merupakan dokter jurusan pendidikan. Pekerjaan saya beberapa tahun di dunia pendidikan dan beliau juga belasan tahun di dunia pendidikan. Tapi 100% kami lebih peduli anak-anak kami sehat daripada pintar tapi sakit-sakitan. 100% lebih suka anak-anak kami aman daripada bisa belajar maksimal di sekolah tapi tahu-taunya terinfeksi virus. Nauzubillah min dzalik. Apa yang lebih penting dari menjaga diri kita dan anak-anak agar selamat dan sehat lahir batin, Pak, Bu? Get real. Pendidikan adalah kesempatan yang kita punya seumur hidup. Namun pandemi insya Allah tidak akan berlangsung selamanya, Pak, Bu. Apakah ketakutan kita akan anak kita tertinggal secara akademis telah melebihi harapan kita agar terus menyaksikannya tetap sehat? Duh, benarkah kita peduli pada mereka? Atau hanya peduli pada ego kita sendiri untuk melihat anak-anak kita yang pintar, tetap maksimal pembelajarannya dan mengabaikan haknya yang lain, yaitu hak untuk hidup selamat dan sehat dari pandemi ini. Nah kan Pak Bu, anak kita demam dan tidak ceria saat melakukan apapun. Gimana rasanya? Merana ke hati kita saat melihat anak yang biasanya ceria dan pecicilan mendadak tergolek lemah dan selalu menggelengkan kepala saat ditanya, mau apa nak? Bukankah anak-anak yang sehat adalah rezeki yang tak ada bandingannya, apalagi hanya sekedar soal kesempurnaan akademis? Kayak orang yang gak beriman aja. Semua itu takdir, usia itu takdir. Duhai saudaraku yang imannya paling pol, kita belajar lagi yuk tentang konsep kodo dan kodar. Pahami lagi bahwa takdir itu bukan sesuatu yang gifted. Takdir itu sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Namun ada bagian pekerjaan kita di situ. Ditakdirkan menjadi dokter pun kita harus bekerja keras. Tidak serta-merta apatis. Kalau sudah takdirku jadi dokter, gak usah capek-capek pun aku akan lulus kedokteran. Lalu saat beneran tidak lulus, kita pun tidak mengambil pelajaran dengan kata udah takdir kan? Ya pastilah takdirnya gak lulus, usaha aja gak ada.
Tapi orang tua repot, capek, stres, harus jadi guru di rumah, kerjaan udah banyak dan keteteran, harus ngajarin anak lagi di rumah. Memang lelah Pak, Bu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saat kita harus mendampingi anak-anak schooling from home karena kerjaan kita sudah cukup banyak. Saya pun merasakan betul karena saya merupakan ibu dari 2 anak yang sekolah SD dan TK, ya. Tanpa ada pembantu di rumah. Hingga urusan domestik saya handle sendiri. Harus jumpalitan menjalankan semua peran dari hari ke hari. Ada saat-saat saya di mana saya harus bekerja melakukan working from home atau ngajar gitu ya. Terutama di pagi hari karena kebetulan jadwal schooling from home formalnya adalah sekitar pukul 7:30 sampai jam 11. Begitu juga saya harus membagi 2 pikiran saya antara mengajar anak saya dan mengajar anak orang gitu ya melalui daring. Nah, di jam-jam ini anak akan banyak harus difasilitasi untuk Zoom meeting, Google Meeting, menyaksikan video-video pembelajaran yang diunggah gurunya, dan mengerjakan tugas meski untuk tugas durasi pengumpulannya fleksibel hingga pukul 21 malam. Belum lagi kita harus mengontrol amal yauminya, yaitu seperti sholat, tilawah, murojaah, dan lain-lain. Seringkali saya harus salto sambil kayang sekaligus karena kejar-kejaran dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran yang lain gitu ya. Sambil saya sendiri pun mengajar siswa kelas 10 sampai 12 di SMA ya. Jadi mau encok atau pegalinu tiap hari pun saya ikhlas, saya ridho, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya, jangan sampai drop apalagi sakit. Saya ikhlas melakukannya sebab saya percaya karena akan sangat lebih sakit hati perasaannya jika anak kita yang sakit, dan akan lebih sangat sakit lagi jika nauzubillah kita yang harus merelakan anak kita masuk ruang isolasi tanpa bisa kita urusi lagi keperluannya karena harus diambil alih oleh tim medis. Misalnya ya, contoh anak kedua dari penulis narasi ini pernah masuk ruang isolasi bernama NICU saat baru lahir. Tidak ada yang setara dengan rasa sakitnya. Bayangkan, harusnya kamu yang ada di sana memeluk anakmu dalam dekapanmu, tapi dia harus di sana tanpa kamu boleh masuk karena ruangannya serba steril. Harusnya kamu yang di sana menyusui anakmu, tapi kamu harus membiarkan anakmu minum ASI lewat sendok yang diberikan oleh suster. Harusnya kalian berbagi kehangatan tubuh, tapi kamu harus sadar, membiarkan anakmu dihangati oleh sinar biru dari box sempit dengan mata ditutup. Bagaimana rasanya, Bu? Jika anak kita harus mengalami hal yang lebih seram dari itu karena terinfeksi COVID-19, karantina di rumah sakit tanpa kamu dan siapa-siapa di sisinya, yang jika biasanya dia memanggil kita langsung datang, biasanya jika dia meminta susu hangat kita cepat membuatkannya, biasanya dia tidur kita yang kelonin hingga terlelap dengan nyaman. Ada nyamuk satu saja dengan geram kita tabok nyamuknya. Kedinginan sedikit saja kita turunkan AC dan benarkan selimutnya. Dan lalu tiba-tiba dia harus tinggal sendirian di ruang isolasi tanpa kita tahu apa dia kedinginan, apakah dia lapar dan dia makan cukup banyak, apakah dia suka makanan yang disiapkan rumah sakit, ngapain saja dia, berapa kali sehari dia menangis, berapa kali sehari dia menyebut nama kita dan berharap kita datang namun kita tetap tidak bisa masuk ke kamarnya. Nggak usah dibayangkan. Melihat kasus balita terinfeksi COVID yang dijemput oleh tim medis dengan APD lengkap saja sudah memilukan. Dan tidak usah dibayangkan itu misalnya terjadi pada anak kita. Tidak, membayangkannya saja sudah tidak mau. Mari Pak, Bu, kita benarkan mindset kita. Kita turunkan sedikit standar kita tentang pendidikan anak-anak kita yang harusnya begini, begitu. Dan kita berdoa semoga masa pandemi ini benar-benar berlalu. Dan kita semua termasuk orang-orang yang survive. Jika saat itu tiba, bersekolahlah dengan puas. Kalau perlu, sekolahkan anak kita di hari Senin dan pulangnya hari Kamis. Main sama teman-temannya 24 jam. Kalau perlu nginep di rumah temannya dan gak usah tidur. Datang tiap inci sudut mall di kota kita dan jangan ada yang terlewat. Nanti tapi ya,
Untuk sekarang kita ikhlaskan dengan perjuangan kita menyekolahkan anak-anak kita di rumah, mendidik mereka. Gak usah merasa lebih paham dari ahli bidang kesehatan dan pandemi. Gak usah suka ngeyel ya Pak Bu. Semoga kita semua diselamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.